Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam latihan Pramuka yang ada di Pangkalan SMP Negeri 4 Batu, Gudep 02053 02054. Pada kesempatan hari ini, kakak akan menyampaikan materi tentang Gerakan Pramuka di Indonesia. Baik, Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi non-formal yang bergerak di bidang pendidikan kepanduan yang ada di Indonesia. Pramuka itu berasal dari kata Prajamuda Karana, yang artinya manusia yang berjiwa muda dan selalu suka untuk berkarya. Pramuka itu berasal dari bahasa Jawa Poromuko, yang artinya orang-orang yang senantiasa ada di bagian depan di medan perang. Pramuka sendiri adalah anggota Gerakan Pramuka. Pramuka untuk istilah bagi anggota Gerakan Pramuka. Sedangkan Gerakan Pramuka adalah organisasinya yang terdiri dari kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, gugus depan, satuan karya, satuan komunitas, dan gugus dharma. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, dan dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Sasarannya adalah untuk pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Sejarah organisasi kepanduan di Indonesia dimulai dengan Nederland Pathfinder Organisasi atau NPO pada tahun 1912, Nederland Indisch Pathfinder Vereniging atau NIPV pada tahun 1916, sedangkan organisasi kepanduan yang asli didirikan oleh bangsa Indonesia adalah Javanese Pathfinder Organisasi yang diprakarsai oleh Susuhunan Pakubuwono Mangkunegara 7 tahun 1916. Pathfinder Muhammadiyah pada tahun 1920 yang kemudian berubah menjadi Hizbul Waton. Kemudian ada National Pathfinder yang didirikan oleh Budi Utomo. Ada Syarikat Islam yang mendirikan Syarikat Islam Afdeling Pathfinder yang kemudian menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu. National Islamist Pathfinder didirikan oleh Jong Islamist Bond. Indonesia National Pathfinder Organisasi atau INPO didirikan oleh Pemuda Indonesia. Kemudian ada Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau yang disingkat PAPI, Federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, Natipits, dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Federasi ini tidak bertahan lama. Kemudian tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh-tokoh dari Jong Java. Pathfinder atau Pandu Kebangsaan, INPO, dan PPS, PK Pandu Kebangsaan. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938.
Kemudian antara tahun 28 sampai 35 muncul gerakan kepanduan Indonesia yang bernafas utama kebangsaan dan bernafas agama. Di antaranya yaitu Pandu Indonesia, Pathfinder Organisasi Pasundan, Pandu Kesultanan, Sinar Pandu Kita, Kepanduan Rakyat Indonesia, Pandu Ansor, Hizbul Waton, Kepanduan Islam Indonesia, Islamic Pathfinder Organisasi, Tridharma, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, Kepanduan Masai Indonesia, dan masih banyak lagi. Untuk menggalang pandu-pandu yang berbeda ini, kemudian mereka bersatu dalam wadah Perkindo atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang dilaksanakan tanggal 19 sampai 23 Juli tahun 41 di Yogyakarta. Kemudian setelah Jepang masuk ke Indonesia, seluruh kepanduan itu dilarang oleh pemerintah Jepang. Dan setelah Republik Indonesia berdiri atau 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia yang mengadakan kongres pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 bertempat di Surakarta dan menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia. Kemudian pada agresi militer Belanda, Pandu Rakyat Indonesia dilarang oleh pemerintah Belanda. Ini tidak membuat semangat para pandu di Indonesia mundur, tapi kemudian mereka mendirikan Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, dan Kepanduan Indonesia Muda. Kemudian pada tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, yaitu Federasi untuk Pandu Putra, dan untuk yang putri didirikan Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Dari banyaknya organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia, muncul kembali semangat untuk mempersatukan seluruh pandu yang ada, sehingga keluarlah TAP MPRS nomor 2/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, pasal 30C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1961, hari Kamis, Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh pemimpin Gerakan Kepanduan Indonesia yang bertempat di Istana Negara dan mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, baik dari sisi metode dan aktivitas pendidikannya maupun organisasinya, dilebur menjadi satu yang disebut dengan nama Pramuka. Kemudian keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka yang diminta untuk mengolah atau menyiapkan anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran dari keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Pidato Presiden, yaitu Bapak Soekarno, di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka.
Kemudian diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan bahwa Gerakan Pramuka adalah salah satunya atau satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Sekaligus juga mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei yang biasa kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus, karena ini merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan, yaitu disebut dengan Hari Permulaan Tahun Kerja. Kemudian pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961, dan peristiwa ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pelantikan Majelis Pimpinan Nasional, Kuartir Nasional di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961, sekaligus untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak, maka tanggal 14 Agustus kemudian kita kenal sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka ini memiliki tujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Dalam menjalankan kegiatannya, Gerakan Pramuka melaksanakannya dengan prinsip dasar kepramukaan yang terdiri dari 4, yaitu 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya dilakukan dengan menggunakan metode kepramukaan yang merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, adanya kehadiran orang dewasa yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, adanya penghargaan berupa tanda kecakapan, dan dilakukan dalam satuan terpisah antara putra dan putri. Gerakan Pramuka memiliki keanggotaan yang terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda dibedakan dalam kelompok atau golongan siaga, yaitu untuk peserta didik berusia 7-10 tahun, penggalang, peserta didik berusia 11-15 tahun,
Penegak berusia 16 sampai 20 tahun dan Pandega berusia 21 sampai 25 tahun. Sedangkan anggota pramuka yang berusia di atas 25 tahun ini termasuk anggota dewasa yang terdiri dari tenaga pendidik, pembina pramuka, pelatih pembina, pembantu pembina, pamong saka, instruktur saka, fungsionaris, ketua dan andalan kuartir, mulai dari ranting sampai nasional, staf kuartir dari ranting sampai nasional, majelis pembimbing dari gugus depan sampai nasional, pimpinan saka mulai dari cabang sampai nasional, dan anggota gugus dharma Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka memiliki lambang yang menjadi tanda pengenal organisasi yang bersifat tetap. Lambang Gerakan Pramuka ini diciptakan oleh Bapak Sunaryo Atmodipurwo, seorang pegawai di Departemen Pertanian yang juga seorang tokoh pramuka. Lambang Gerakan Pramuka pertama kali diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Lambang Gerakan Pramuka ini berbentuk siluet atau bayangan dari tunas kelapa. Adik-adik mungkin tahu kenapa lambang Gerakan Pramuka ini dari tunas kelapa. Ya, kita kembali pada arti Gerakan Pramuka, yaitu Praja Muda Karana, yang artinya orang yang berjiwa muda dan selalu berkarya. Tunas itu artinya muda, bakal, atau cikal. Dari pohon kelapa, kenapa pohon kelapa yang diambil? Karena pohon kelapa banyak tumbuh di Indonesia, mulai dari pegunungan sampai pesisir pantai. Tentu karena pohon kelapa ini memiliki banyak sekali kiasan. Yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu buah kelapa dalam keadaan tumbuh itu dinamakan cikal. Yang ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Buah kelapa tahan lama sehingga diharapkan pramuka adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, kuat dan ulet. Pohon kelapa juga dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini artinya pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi dan situasi apapun. Kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini artinya setiap anggota pramuka wajib memiliki cita-cita yang tinggi. Akar pohon kelapa menancap kuat di tanah. Ini artinya seorang anggota pramuka harus berpegang pada prinsip atau dasar yang kuat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Pohon kelapa juga serbaguna, mulai dari akar, batang, buah, bahkan daun dan pelepahnya. Semuanya berguna. Ini memiliki arti bahwa kita sebagai anggota pramuka harus bisa menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita.
Anggota pramuka, sama seperti anggota organisasi yang lainnya, memiliki pakaian seragam sendiri. Pakaian seragam pramuka seperti yang saya kenakan saat ini terdiri dari kain berwarna coklat muda dan coklat tua. Ini artinya bahwa tanah yang ada di Indonesia itu ada yang tanah basah dan ada yang tanah kering. Dan pramuka harus bisa hidup baik di tanah kering maupun di tanah basah. Seragam anggota Gerakan Pramuka ini sesuai dengan keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 174 tahun 2012 yang terdiri dari penutup kepala, baju, rok atau celana, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Anggota Gerakan Pramuka ini harus bersifat fleksibel, bisa beradaptasi dimanapun, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi apa. Organisasi kepanduan sesuai dengan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, memiliki 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional. Artinya, organisasi kepanduan di suatu negara harus menyesuaikan pendidikannya dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di mana dia berada. Jadi, kalau kepanduan di Indonesia yang dinamakan pramuka ya harus menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Bersifat internasional artinya organisasi kepanduan di negara manapun di dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan, persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, maupun bangsa. Bersifat universal, artinya kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Kita yang ada di Indonesia, selain memiliki lambang yang berbentuk tunas kelapa, memiliki seragam coklat tua dan coklat muda, juga memiliki lagu yaitu himne pramuka, di mana lagu ini kalau kita nyanyikan terus-menerus, kami berharap syairnya menginternal, menyusup dalam relung jiwa adik-adik sehingga bisa menuntun adik-adik menuju karakter yang baik seperti yang diharapkan oleh Gerakan Pramuka Indonesia. Lagu himne pramuka diciptakan oleh Haji Mutahar, seorang pejuang, penggubah lagu, dan juga tokoh pramuka. Lagu himne pramuka ini dinyanyikan dalam upacara-upacara yang dilaksanakan dalam Gerakan Pramuka. Adik-adik masih ingat syairnya? Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Ya,
Demikian tadi syair dari himne Pramuka. Walaupun suara saya agak menyakitkan telinga, tapi saya berusaha memberikan contoh. Inilah lagu himne Pramuka. Adik-adik, sebagai anggota Pramuka, kita harus patuh pada kode kehormatan Pramuka, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Ini yang harus selalu kita ingat agar tingkah laku kita tidak melesat atau melenceng dari aturan maupun norma-norma yang berlaku di negara kita. Trisatya itu merupakan janji yang terdiri dari 3 hal. Trisatya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri, serta membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Adik-adik, hafal dengan Dasadharma? Kalau belum hafal, biasanya kakak menghafalkannya itu dengan mengingat-ingat kosakata yang ada di depan. Dasadharma itu ada 10. Taci papare rahe di bersu. Nah, itu kalau mau diingat-ingat. Dasadharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kakak yakin jika adik-adik hafal, apalagi selalu mengamalkan Dasadharma dan Trisatya, insya Allah kelak adik-adik akan jadi orang-orang yang berkarakter kuat, dan itu adalah bekal untuk sukses. Adik-adik anggota gugus depan Pangkalan SMP Negeri 4 Batu yang saya banggakan, kita ada di sekolah ini, di gudep ini, dengan memiliki nomor gudep 02053 untuk yang putra dan 02054 untuk yang putri. Gudep kita berdiri tentu saja seiring dengan berdirinya sekolah ini, yaitu tahun 1996. Pasti adik-adik belum lahir ya? Ya, mungkin itu tahun lahirnya sama dengan tante-tante kita, atau mungkin orang tua barangkali ya. Ya. Kegiatan pramuka di gudep kita merupakan ekstra wajib bagi peserta didik kelas 7. Bagaimana dengan yang kelas 8 dan kelas 9? Boleh, tidak dilarang. Kalau masih suka dan senang dengan pramuka, silahkan terus ikuti pramuka. Kalau perlu, sampai tua menjadi pembina seperti kakak. Kegiatan pramuka di gudep kita ada 2, yaitu rutin, latihan rutin, terprogram, dan insidental. Kalau insidental itu ya sewaktu-waktu ketika akan ada kegiatan di luar sekolah,
kita perlu mempersiapkannya dengan lebih baik, maka latihannya di luar latihan rutin, bisa saja seminggu 2 kali atau 3 kali, bahkan mungkin di hari libur, latihan terus untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar Gudap seperti lomba-lomba pramuka, lomba tingkat, atau mungkin jambore, baik jambore ranting, jambore daerah, maupun jambore nasional. Prestasi yang diraih oleh Gudap kita yaitu yang terakhir juara umum kedua putra dengan menjuarai 6 mata lomba yaitu vlog, pioneering, LCC, Semapur, Administrasi Pangkalan, dan LKFBB dalam kompetisi Pramuka Penggalang yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Purwosari Pasuruan. Selain menang dalam kegiatan lomba, Gudap Pangkalan SMP Negeri 4 Batu selalu berpartisipasi dengan mengirimkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batu seperti jambore daerah maupun jambore nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Tetap semangat, berlatih dari rumah, dan kita akan bertemu dalam latihan pramuka berikutnya. Salam Pramuka!